Nah, hari ini mata kuliah kita, Pak Indra akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari ya sebelum dan sesudah sebelum ada bank syariah sampai ada bank syariah sampai berkembang sampai hari ini. Nah, saya pikir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, kita bisa lihat minggu lalu saya sudah jelaskan sama Bapak Ibu sekalian ya, saya sudah jelaskan sama Bapak Ibu sekalian bahwa eh, lembaga keuangan itu terbagi menjadi dua. Ada namanya lembaga keuangan yang bersifat masih ingat minggu lalu? Lembaga keuangan non-bank. Komersial. Non-bank. KBS, Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah ya, Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Jadi LKBS ya, jadi namanya LKBS, Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama LK, Lembaga Keuangan. Nah, lembaga keuangan itu terbagi lagi menjadi yang namanya adalah sektor keuangan, ya. Sektor keuangan, lalu kemudian ada sektor sektor keuangan artinya komersial, ya. Sektor keuangan itu bersifat komersial, ada juga yang bersifat sektor keuangan yang bersifat komersial. Nah, lalu ada sektor keuangan yang bersifat sosial. Nah, yang komersial inilah di sini namanya adalah bank syariah, lalu ada asuransi syariah, lalu kemudian ada penggadaian syariah, ada banyak lagi yang muncul di sini. Sedangkan yang bersifat sosial itu namanya adalah di sini ada zakat, ada wakaf. Nah, di sini kemudian lahir adanya nama lembaga bisnis ya, bisnis syariah. Ya. Bisnis syariah ini akan muncul di sini ada banyak, ada industri ya, dan ada jasa. Nah, industri jasa ini bisa banyak di sini. Bisa kita lihat misalnya di situ apa di situ industri dan jasa. Di situ ada hotel syariah ya. Di situ ada apa lagi? Rumah sakit syariah. Ada apa lagi di situ? Ada Bapak Ibu sekalian? Apa lagi yang Bapak Ibu ingat? Apa lagi? Kosmetik, Pak. Apa? Kosmetik. Ya, kosmetik. Ya, selain itu apa lagi? Misalnya produk halal ya dan berbagai macamnya ya. Nah, wisata syariah atau wisata halal ya, yang lagi tren sekarang. Atau namanya kalau di luar negeri namanya adalah ada namanya Muslim friendly ya, Muslim friendly. Yang paling penting adalah friendly, artinya mereka sudah kasih tahu ya ramah Muslim ya. Jadi ini menjadi menarik. Nah, yang akan kita pelajari satu semester tuh ya yang ini nih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sub yang saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir itu yang akan kita pelajari di satu semester, yaitu berkaitan tentang lembaga keuangannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bertanya tentang apa itu lembaga keuangan misalnya, nah kita akan bisa lihat misalnya di sini tentang lembaga keuangan. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, nah lembaga keuangan dan bisnis ini. Pertama kita bertanya, apa itu lembaga? Lembaga itu adalah dikenal dengan institusi ya Bapak Ibu sekalian ya, lembaga. Nah, contoh sederhana, zakat misalnya, zakat itu sebelum ada pada awalnya zakat itu hanyalah pertemuan antara muzaki dengan mustahik kan? Iya. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian ingin zakat, paling Bapak Ibu cari mana mustahik zakatnya. Maka pada saat itu dia menjadi lembaga atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi ketika ada di situ amil, ya, maka dia menjadi sebuah
institusi kan, menjadi Lembaga. sebuah lembaga. Maka muncul di situ ada namanya Basnas, ada di situ namanya kelas dan berbagai macamnya. Nah, lembaga itu asal sesuatu, acuan sesuatu dan berbagai macamnya. Lembaga juga bisa berarti fisik, ya, materi, konkret, dapat juga berarti non fisik dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita mengatakan menurut Kunchoro-Ningrat, Pranata sosial adalah suatu sistem dan berbagai macamnya. Nah, kalau lembaga Islam itulah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Nah, jadi pada dasarnya lembaga itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan umat Islam. Contoh, Bank Syariah kenapa didirikan? Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam perbankan, dalam simpan menyimpan, ya, dalam misalnya menyalurkan pembiayaan dan berbagai macamnya. Apalagi contohnya misalnya asuransi. Kenapa asuransi, lembaga asuransi dibentuk? Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam bidang asuransi. Penggadaian juga demikian. Artinya apa? Artinya bisa kita katakan bahwa lembaga Islam atau lembaga yang dimiliki umat Islam, terutama lembaga keuangan syariah ini, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam pada bidangnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kalau kita bicara arti lembaga keuangan dan bisnis syariah, kalau kita merunut atau merujuk pada Dewan Syariah Nasional misalnya, mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Itu di SN MUI. Jadi bisa kita katakan di situ bahwa LKS, ya, lembaga keuangan syariah, itu adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah. Bank misalnya, dia mengeluarkan produk keuangan syariah. Lalu kemudian apalagi misalnya asuransi juga demikian. Apalagi misalnya BMT juga demikian misalnya. Apalagi misalnya, dan banyak lagi yang lainnya kira-kira. Nah, sedangkan bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli, ya, berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Nah, bisnis syariah sendiri berasal dari dua kata, yaitu bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang, sementara syariah berarti sumber jalan yang lurus. Contohnya apa? Contoh misalnya hotel syariah misalnya. Nah, hotel syariah itu kalau awalnya hotel itu hanyalah ya tempat singgah sementara misalnya. Nah, tapi di syariat tidak hanya itu saja, tapi diatur tidak semua orang bisa masuk ke sana, tujuannya akan berbeda, lalu kemudian banyak lagi hal-hal yang lain. Nanti mudah-mudahan nanti di semester kedua Bapak Ibu akan mendapatkannya. Tapi bagi Bapak Ibu yang semester 2 sekarang mungkin sudah dapat di semester lalu. Nah, kemudian perkembangan sistem keuangan syariah di dunia abad 20. Nah, kalau usaha awal mengembangkan bank Islam di Timur Tengah itu dimulai pada tahun 1950-an atau tahun 1960-an. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa pengembangan keuangan syariah itu sudah dimulai pada tahun 1900. Bapak Ibu jelas nggak kalau saya nulis ini? Jelas nggak? Nggak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. 1950 ya. Kalau tidak jelas di laptopnya di pin itu saya pikir akan jelas. Nah, 1950 sampai 1960-an. Itu artinya apa? Usaha untuk mengembangkan keuangan syariah dunia itu dimulai di tahun itu. Kalau tahun sebelumnya apa, Pak Hendra? Tahun sebelumnya itu adalah orang cuma berbicara tentang halal dan haram, tentang riba dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya Anwar Iqbal Quraisy misalnya tahun 1967 itu mendiskusikan tentang bank bebas bunga dalam artikelnya. The Theory of Interest misalnya. Lalu Al-Maududi misalnya dia membuat tentang risalah tentang riba. Lalu kemudian kita kenal juga misalnya ada misalnya Muhammad Uzair misalnya merumuskan teori bank. Lalu kemudian yang sangat kita kenal adalah misalnya di sini adalah Bakir Sadar misalnya. Bakir Sadar ini menulis tentang iktisaduna karena menurut Bakir Sadar tidak ada ekonomi Islam, yang ada hanyalah iktisaduna. Islam ya Islam, ekonomi ya ekonomi. Jadi menurut Bakir Sadar tidak ada itu ekonomi Islam, yang ada adalah iktisaduna, ekonomi kita. Ya, Bakir Sadar ini termasuk mazhab ekonomi yang sangat keras ya. Karena di ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3, mazhab yang yang keras, yang seperti mazhabnya Bakir Sadar, lalu kemudian ada mazhabnya mainstream seperti Capra, Manan dan berbagai macamnya. Lalu ada mazhab alternatif kritis seperti Timur Quran dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah,
Nah, kalau kemudian kita perhatikan ya, ini ada banyak sekali. Artinya kira-kira di tahun 1950-an, 60-an itu sudah mulai muncul ide-ide bagaimana kemudian mendirikan keuangan syariah. Tapi lebih banyak perdebatan munculkan wacana dan berbagai macamnya. Nah, tapi kita lihat misalnya pemimpin Mesir yang pertama kali melakukan eksperimen bank Islam adalah Islamic Rural Bank Islam Government Lokal itu di tahun 1963 di Mesir. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah perkembangan berikutnya adalah setelah harga minyak meningkat tajam 1973, 74, maka bank syariah meningkat pesat. Di Timur Tengah misalnya 1977, itu saya baru lahir ya Bapak Ibu mungkin, tapi ada juga yang sudah lahir lama ya. Nah, 1977 Pak Hendra baru lahir. Mungkin kalau Pak Kiai Hasan, Pak Kiai Azhar sudah lebih tua pada Pak Hendra. Nah, 77 itu lahir namanya di kota Bahrain, ya, lahir Bank Islam. Ya, lalu kemudian Bank Nasr 1971, Bank Pembangunan Islam 75. Alhamdulillah saya sudah pernah nih ke Bank Pembangunan Islam di Jeddah ya. Jadi Bapak Ibu kalau ke Jeddah nanti bisa ke sana ketemu Capra dan berbagai macam. Saya ketemu Umar Capra di Bank Islam ini. Lalu kemudian ada namanya adalah Faisal Islamic Bank di Sudan, Kuwait dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu. Lalu di Malaysia 1984 itu lahir di Malaysia yaitu Bank Islam Berhad. Saya juga pernah ke Bank Islam Berhad di Malaysia ini. Bapak Ibu juga bisa melakukan kunjungan nanti kalau sudah pandemi COVID ini selesai. Lalu kemudian ada Bank Islam lahir bukan karena adanya individual seperti Timur Tengah. Nah, saya pikir 84 ya. 84 lahir di Malaysia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, lalu kemudian sejak tahun 1981-85 sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan syariah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia dan berbagai macamnya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat menarik kalau kita perhatikan. Lalu kemudian, nah kalau kita merujuk ke Indonesia, kapan Indonesia ya? Padahal kita tahu bahwa Bank Islam di Indonesia itu baru tahun 1990-an ya kan? Nah, padahal kalau kita lihat Malaysia dari 1984. Kalau begitu Indonesia ke belakang atau lebih cepat lebih duluan? Nah, kita lihat nih. Sistem ekonomi syariah sesungguhnya telah lama dipraktekkan dan melembaga jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia melalui perdagangan Eropa abad 17. Nah, pada masa penjajahan telah lahir kesadaran kelompok Muslim dalam bentuk organisasi untuk melawan dominasi ekonomi oleh Eropa dan Timur Asing, Cina. Haji Saman Hudi misalnya, yang dikenal dengan Serikat Dagang Islam di Batavia 1909. Lalu di Solo dan di Bogor 1911, ya. Perserikatan Muhammadiyah Ahmad Dahlan 1912, Serikat Islam mendirikan koperasi dengan sistem Qirat, ya, Sirka. Kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum NU 1920, berdiri Nahdlatul Tujar. Ah, ini menjadi menarik. Berdiri dulu Nahdlatul Tujar, kebangkitan pedagang, baru kemudian lahir NU, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jadi ini Masya Allah luar biasa ya. Artinya kebangkitan pedagang itu menjadi tombak untuk lahirnya kebangkitan ulama. Jadi orang-orang kaya Masya Allah luar biasa dulu ya. Lalu kemudian selain itu juga berdakwah koperasi organisasi. Kalau kita kenal misalnya Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan, itu kaya Masya Allah luar biasa. Dia punya pabrik, lalu kemudian pabriknya ekspansi dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sampai ke Medan. Itu menunjukkan pada akhirnya Muhammadiyah berkembang juga di Medan dan di Padang. Itu berkat ekonomi. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi ulama-ulama dulu di satu sisi punya ilmu yang besar, yang banyak, tapi di sisi lain kemudian juga punya kekuatan ekonomi yang Masya Allah luar biasa. Nah, kalau begitu, kira-kira lebih duluan mana ya pergerakan ekonomi syariah di dunia ini? Di Timur Tengah, di Malaysia, atau di Indonesia? Secara kelembagaan kira-kira. Nah. Kelembagaan Indonesia. Nah, tapi pada akhirnya secara bank mungkin bisa kita katakan bahwa kita agak terlambat, tapi akar rumputnya saya pikir sudah berjalan ya. Dengan adanya 1911 tadi Serikat Dagang Islam, Nahdlatul Tujar, Muhammadiyah dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian, nah ini kita lihat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada masa kontemporer. Nah, awal pendirian Bank Syariah di Indonesia secara rasional, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia diwarnai oleh perkembangan pemikiran ekonomi syariah di dunia dan pemikiran tentang perbankan syariah. Pendirian Bank Syariah diawali dengan berdirinya 3 BPRS di Bandung pada tahun 1991. Jadi sebelum lahirnya Bank Muamalat ya, Bank Muamalat itu kan 92, tapi sudah lahir BPRS ya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Bandung pada tahun 1991.
Nah, jadi tidak bisa juga kemudian dikatakan bank pertama syariah karena sudah ada BPRS kan 1991. Setelah itu juga berdiri PT BPRS Harikat di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, prakasa pendirian Bank Syariah di Indonesia oleh MUI nanti bisa Pak Hasan karena Pak Kiai Hasan ini merupakan anak sejarah ya, pelaku sejarah karena Pak Kiai Hasan ini guru kita ini merupakan pelaku sejarah. Kalau Bapak Ibu perhatikan tanda tangan di awal-awal Bank Syariah, pasti ada tanda tangan Pak Kiai Hasan di kanannya, Sekretaris Dewan Syariah Nasional. Jadi Bapak Ibu beruntung ini diajar, mudah-mudahan Pak Kiai Hasan hadir juga hari ini atau kalau di pertemuan berikutnya. Nah, jadi hampir semua tanda tangan itu ada Pak Kiai Hasan. Nanti mungkin Pak Kiai Hasan lebih jelas karena menjelaskan ini. Tapi Pak Indra akan menjelaskan secara sederhana. Nah, ada Munas di MUI di Bogor ini tahun 1990. Nah, berdasarkan amanah Munas MUI, maka didirikanlah kemudian PT Bank Muamalat Indonesia ya tahun 1991 berdiri, tapi operasinya 1992. Nah, pada saat itu ya tidak lepas juga dari perdebatan tentang riba. Ada mengatakan riba itu haram, ya, ada mengatakan riba itu halal, ada mengatakan riba itu mutasabihat, enggak halal, enggak haram. Nah, yang haram inilah kemudian merekomendasikan lahirnya Bank Syariah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan lahirnya Bank Syariah, nah setelah itu kita punya asuransi syariah. Tahun berapa tahun setelah itu lahir asuransi syariah. Dari asuransi syariah kita punya kemudian obligasi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan berbagai macamnya. Itu artinya betapa pentingnya Bank Syariah bagi perkembangan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Artinya kelahiran Bank Syariah itu membawa dampak efek yang Masya Allah luar biasa bagi perkembangan industri keuangan syariah berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan hari ini, nah saya pikir inilah struktur keuangan syariah Indonesia hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, itu strukturnya, nah itu mencakup semuanya yang kita bicarakan kalau 2 semester kira-kira begitu. Nah, di situ mencakup semuanya. Di situ ada mulai dari Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, OJK, gitu ya. Lalu Dewan Syariah Nasional. Nah, di situ ada Bapak Ibu perhatikan di situ ada Bank Syariah Umum, Bank Unit Usaha Syariah, BPRS, ya. Lalu kemudian asuransi dan berbagai macamnya. Dana pensiun syariah, multi finance, pegadaian, baitul mal. Nah, itu semuanya dan kemudian ada yang sosial kan? Yang sosial mana bentuknya Pak Hendra? Ada wakaf, ada zakat dan berbagai macamnya. Nah, itu satu struktur keuangan syariah Indonesia hari ini. Dan di situ ada juga kebijakan-kebijakan yang di luarnya ada BWI ya, ada Kementerian Agama, ada Basnas dan berbagai macamnya. Dan itu saling berkaitan dan saling mendukung bagi saya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah ini masih data agak lama tapi bisa kita melihat kira-kira ini tahun 2017, sekarang sudah bertambah pesat, sekarang kita sudah tidak lagi 5%, 2019 menunjukkan bahwa Bank Syariah sudah melampaui angka yang cukup bagus, ya sudah di atas 5% ya. Tapi ya Masya Allah, qadarullah, corona kemudian lahir dengan izin Allah juga, tentu akan menjadi problem juga karena namanya bisnis itu follow the market. Bank itu mengikuti pasar. Nah, kalau pasarnya tertutup, lockdown, tentu banknya juga akan berpengaruh. Tapi mudah-mudahan ini tidak ya kira-kira ya. Nah, kalau kita perhatikan ada 34 bank syariah ya, 58 dan 7 dan berbagai macam. Nah, ini sebuah potensi yang luar biasa. Nah, saya pikir lalu kemudian bagaimana kondisinya di tengah pandemi Covid? Kalau di awal Maret kemarin itu aset perbankan syariah mengalami kenaikan 6,16%. Jadi dulu orang mengatakan pangsa pasarnya 5% ya. Tapi lama sekali Pak, 5% itu. Setelah Bank NTB menjadi syariah, lalu Bank Aceh menjadi syariah, alhamdulillah. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau Bapak Ibu sekalian nanti jadi gubernur, mengambil kebijakan, itu menjadi sangat penting sekali ya. Zoom. Itu bisa menjadi. Nah, sekarang sudah 6,16%. Tapi menarik juga Bapak Ibu sekalian, berarti kita masih punya 94% yang masih haram, kira-kira begitu ya. Tapi mendingan lah kira-kira masih ada 6% yang halal, kira-kira gitu ya. Nah, terus kemudian dana pihak ketiga 9,2%, pembiayaan yang disalurkan 10,68%. Hingga Maret ya data OJK juga menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham telah mencapai 1.493,88 triliun
Sementara market share keuangan syariah berada pada posisi 8,94%. Nah, ini tentu jadi catatan PR penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang keuangan syariah secara totally, selain saham kira-kira gitu, baru sekitar 8,94%, 8,94%. Itu artinya masih ada sekitar 91% lagi untuk bisa Fathul Mekah kira-kira gitu. Jadi tentu ini akan bukan problem ya, tapi tetap kita semangat gitu. Mudah-mudahan ini bagian pada jihad, perjuangan kita semua kemudian bagaimana bisa bermuamalah secara syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan regulasi Pak Indra di Indonesia tentang ekonomi syariah? Nah, Masya Allah, Bapak Ibu lihat dari awalnya angka 8 ya, dari angka 8 ini kita pertama sekali kita punya Undang-Undang 38 tahun 1999 itu tentang pengelolaan zakat. Artinya kita sudah punya Undang-Undang zakat yang meskipun itu lahirnya antara transisi antara Pak Harto dengan Pak Habibie dan diakhiri pada Pak Habibie. Jadi Masya Allah pada saat itu yang penting kita punya Undang-Undang zakat, persoalan sempurna atau tidak itu persoalan belakang. Saya selalu mengatakan Undang-Undang zakat ini undang-undang yang punya tangan tapi tidak punya jari. Kenapa punya tangan tidak punya jari? Karena dia tidak bisa memberikan punishment, tidak bisa memberikan sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat. Dia akan berbeda dengan undang-undang pajak. Ketika orang tidak bayar zakat, tidak bayar pajak, dia dapat punishment sanksi. Meskipun di Sudan misalnya, di satu undang-undang zakat di Sudan, orang tidak bayar zakat, dia bisa dipenjara dan berbagai macam. Lalu kemudian setelah itu kita punya Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lalu kemudian, dan ini Masya Allah, undang-undang wakaf ini undang-undang yang bagi saya, Masya Allah, ini merupakan era baru wakaf. Nah, kalau sebelumnya kita cuma mengenal wakaf tanah di PP tahun 2877 misalnya, tapi di undang-undang ini, Masya Allah, kita mengenal ada wakaf uang yang diperdebatkan pada akhirnya selesai, ada wakaf saham, ada wakaf hak kekayaan intelektual, dan berbagai macamnya. Itu artinya, objek wakaf mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa. Kesempatan orang berwakaf juga semakin besar. Nah, Masya Allah hari ini tentu wakaf ini menjadi sangat penting. Apalagi kemarin baru hari tani misalnya. Banyak orang punya ide bagaimana wakaf uang ini dibelikan lahan pertanian sehingga kita bisa sembada pangan misalnya. Nah, ini menjadi menarik. Misalnya di tengah pandemi COVID seperti ini, sinyal sulit sekali. Bagaimana kemudian kita wakaf tower? Semua anak-anak Indonesia bisa dapat sinyal secara gratis dari wakaf. Nah, saya pikir ada banyak sekali ide-ide menarik dari sisi wakaf ini kira-kira. Nah, kemudian PP-nya juga keluar ya, PP-nya tahun 2006, saya pikir sudah komplit. Nah, lalu kemudian kita tahu ada Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, ini menjadi menarik. Kalau sebelumnya peradilan agama itu lebih identik dengan NTCR, nikah talak cerai rujuk, maka di undang-undang ini peradilan agama juga bisa menyelesaikan sengketa yang berkaitan tentang ekonomi syariah, zakat dan wakaf dan berbagai macamnya. Sehingga sekarang banyak hakim-hakim di pengadilan agama itu yang belajar tentang ekonomi syariah. Nah, lalu kemudian kita kenal juga ada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, kita punya undang-undang ini, kalau sebelumnya hanya undang-undang tentang perbankan, sehingga kita di awal-awalnya kita cuma menganut namanya dual banking system. Artinya di satu sisi kita menganut sistem bank konvensional, di sisi lain bank syariah. Tapi dengan ini, maka kita sudah punya undang-undang tentang bank syariah. Yang Masya Allah yang luar biasa. Lalu kemudian Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 3899 di amandemen, lalu kemudian berganti menjadi 2011. Apa isunya 2011 ini? Isunya adalah bagaimana zakat itu bisa tumbuh lebih cepat, lebih besar, tapi dengan cara sentralisasi zakat. Tapi ide ini ditentang oleh teman-teman yang mengatakan tidak kalau sentralisasi nanti bagaimana nasibnya dengan teman-teman LAS yang dibentuk oleh masyarakat. Kalau begitu LAS nanti hanya menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, ini menjadi perdebatan terus, tapi pada akhirnya ya kembali pada semula. Nah, terus kemudian kita bicara tentang Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tahun 2019. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Undang-undang ini mengatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia itu harus tercantum halalnya. Nah, ini tentu juga menjadi tantangan bagi konsumer Indonesia, bagi produsen Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi politik misalnya Bapak Ibu sekalian, idealnya sebuah undang-undang itu setelah diundang-undangkan, PP-nya itu harus lahir 2 tahun atau 3 tahun. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan,
Undang-Undang 333 tahun 2014 ini baru punya PP-nya 2019. Itu kira-kira makan waktu berapa tahun lamanya? 5 tahun lamanya untuk tarik ulur politik dan berbagai macamnya. Jadi ini menjadi sangat penting sekali kira-kira gitu ya. Karena takut semua orang kalau kemudian nanti misalnya semuanya harus halal dan berbagai macam. Nah, setelah diterapkan, ternyata juga tahun 2019 kemarin tidak jadi diterapkan 100%, karena takut juga kan, bertahap juga. Nah, ini juga problem juga bagi kita kira-kira di tengah-tengah masyarakat. Padahal satu, makanan haram itu bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan Allah. Jadi ini menjadi sangat penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian untuk kemudian memastikan halal. Nah, saya pikir itu. Lalu kemudian bagaimana potensi bisnis atau ekonomi lembaga keuangan syariah ini? Nah, ini Masya Allah luar biasa. Berdasarkan laporan Islamic Finance Service Board, aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9. Jadi ya kita padahal kita adalah Muslim country yang begitu besar ya populasinya, tapi tentu dari sisi aset masih tapi dari sisi rekening, saya dikatakan oleh Bang Adi Warman, kita rekening ekonomi syariah terbanyak, tapi dari sisi aset tidak terbanyak karena memang yang nabung ya kecil-kecil kira-kira gitu ya dari sisi aset kira-kira. Jadi tabungannya tidak sebanyak teman-teman di Timur Tengah kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang dari sisi rekening ya terbanyak lah kira-kira gitu. Nah, lalu berdasarkan Global Islamic Finance Report 2017, aset keuangan syariah menempati peringkat 10 dan kemudian saya pikir ada banyak lagi. Halal pun kita ranking pertama di dunia ya, tapi persoalannya ya ini kita hanya sebagai konsumen ya, belum sampai pada produsen. Jadi saran saya tentu tidak cukup hanya menjadi konsumen halal terbesar dunia ya, tapi juga tentu menjadi produsen halal terbesar di dunia. Lalu apalagi ya, wisata halal kita juga destinasi halal kita nomor 1 ya. Nah ini Rowaida kemarin juga habis nyusut tentang tesis skripsi tentang wisata halal ya, dan ini juga dari data-datanya saya menemukan Masya Allah luar biasa bahwa nomor 1 di Indonesia. Nah, Lombok juga pernah dinobatkan sebagai wisata destinasi halal pertama di dunia. Nah, ini kita kalau lihat landscape-nya keuangan syariah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir ini menjadi menarik ya kalau kita lihat di landscape-nya keuangan syariah Indonesia. Nah, ini adalah pertumbuhan ya landscape keuangan syariah. Nah, di situ kalau Bapak Ibu perhatikan misalnya, ini adalah jenis industrinya adalah perbankan syariah. 2015, 2016, 2017, kemudian 2018. Nah, ini Agustus 2019. Nah, kalau kita lihat di landscape ini, tiap tahun itu menunjukkan angka kenaikan terus-menerus. Nah, ini dalam triliun, nah dalam US dollar. Nah, asuransi syariah gimana Pak Indra? Dari tahun ke tahun yang mengalami kenaikan juga. Kalau kita perhatikan dari total aset. Dari total aset mengalami kenaikan terus. Nah, kita bisa perhatikan ya 26,52, 3324, 40. Nah, itu menunjukkan bahwa asuransi syariah juga punya potensi, punya prospek yang cukup bagus. Lalu pembiayaan syariah naik juga terus dari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Dia mengalami kenaikan, ya. Tapi kalau kita perhatikan, ya kenaikannya tidak terlalu sedahsyat dibandingkan perbankan syariah misalnya. Lalu kalau kita perhatikan lagi lembaga keuangan lembaga non bank syariah lainnya, ya yang lainnya itu ya seperti pegadaian dan berbagai macamnya. Nah itu juga sama mengalami kenaikan. Lalu bagaimana dengan sukuk korporasi? Nah sukuk juga demikian, reksadana juga demikian, sukuk negara juga demikian. Jadi artinya prospeknya alhamdulillah naik ya. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana di tengah pandemi COVID ini. Saya selalu mengatakan bahwa bank itu follow the market. Jadi industri keuangan itu mengikuti pasar. Nah, saya sebagai seorang pedagang juga hampir tiap hari saya ke pasar-pasar di Jakarta, saya melihat lalu memperhatikan, menganalisa, ya memang betul apa yang terjadi di hari ini. Tentu ini juga problem. Tadi saya juga ke Bank Syariah, hampir tiap minggu saya ke Bank Syariah ya untuk keperluan sesuatu. Saya juga melihat sepi sekali. Nah, ini juga problem juga bagi saya. Kalau pasarnya tertutup, kira-kira orang punya uang nggak untuk nabung di banknya? Nggak punya uang kan? Kalau banknya nggak punya uang, ya sudah. Di Maret, kenapa Maret tadi masih bagus? Ya karena Maret itu baru awal kita pandemi ya. Jadi catat ya, itu baru awal pandemi. Jadi Maret itu baru awal dikurung, kira-kira gitu. Nah, baru dampaknya kan di triwulan ke-3 terakhir nih, meskipun Bu Menteri mengatakan, ya sudah akan resesi, kira-kira gitu. Tapi ya, kita masih punya Allah lah tempat bergantung, insya Allah.
Lalu kalau kita perhatikan, dan ini ada IKNB, IKNB itu industri keuangan non bank ya namanya ya, istilahnya di perbankan itu. Oke, terus kita akan bicara. Lalu bagaimana landscape keuangan syariah? Nah, ini kita bisa lihat sektor perbankan syariah, sektor pasar modal syariah, lalu sektor keuangan non bank syariah. Jadi ya, nah Bapak Ibu boleh perhatikan ke ini menarik unik ya. Di sini kita baru 5,91% ya, sekarang sudah 6 ya. Itu artinya yang abu-abu ini yang masih belum halal nih Bapak Ibu sekalian, ini PR berat banget gitu. Kita selalu mengatakan ya alhamdulillah lah, mendingan masih ada 6% yang halal dibandingkan sama sekali haram semua, kira-kira gitu ya. Nah, ini problem ya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ini perbankan syariah. Kita punya ya artinya kalau perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional, nah ini yang merah ini kita syariah, yang ini adalah konvensional. Berarti ada masih itu sekitar 94% lagi. Nah, pasar modal gimana Pak Hendra? Pasar modal meskipun kita sudah punya namanya JII ya, Jakarta Islamic Index, lalu kemudian Islamic Syariah Index dan berbagai macamnya. Nah, tapi tetap aja masih problem juga bagi kita, masih 83% ya. Lalu IKNB-nya juga demikian, saya kira. Lalu kemudian tantangan potensi keuangan syariah. Nah, tantangan keuangan syariah ke depan tentu kita bicara tentang banyak hal ya, UMKM dan berbagai macamnya. Saya pikir ini indeks saja ya. Nah, kurangnya literasi ya, akses terhadap keuangan syariah. Nah, kapasitas lembaga masih rendah ya, pembiayaan UKM dan berbagai macamnya. Nah, kalau kita perhatikan hari ini memang fokusnya pada literasi Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian potensi keuangan syariah di Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari potensi ini kita tuh 17.504 pulau ya. Jadi negara yang begitu besar sekali bagi saya. Lalu 171 juta pengguna internet, lalu 225 juta penduduk muslim, lalu 4 negara terbesar 4 ke dunia, lalu pembiayaannya 165 juta, lalu kemudian tujuan wisata halal ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Saya alhamdulillah qadarullah sudah diizinkan Allah mengunjungi banyak wisata-wisata dunia. Di Timur Tengah hampir mungkin seluruhnya sudah, Yordan, Mesir, dan berbagai macamnya, Palestina, termasuk negara-negara non-Muslim seperti Korea dan berbagai macamnya itu. Nah, saya melihat memang Indonesia Masya Allah luar biasa potensi wisata halal ini. Nah, lalu kemudian 3 triliun ekonomi syariah dan berbagai macamnya. Lalu Indonesia itu keuangan syariahnya Masya Allah luar biasa ya. Nah, skornya itu naik terus nih, misal kalau kita lihat Malaysia, Iran ya, Saudi Arabia, Sudan gitu. Dan ini dalam Global Islamic Report mengatakan Indonesia berhasil mencatat skor 80 Islamic Index Country, dan Indonesia peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah berada. Lalu kemudian Indonesia di keuangan syariah global, ya ini data-data luar biasa ya, semua mengungkapkan bahwa kita punya potensi keuangan syariah yang luar biasa. Keuangan syariah digital di Indonesia. Nah, dari sisi digital juga ini Masya Allah luar biasa ya perkembangannya hari ini. Pertumbuhannya Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita perhatikan di Indonesia hari ini. Per Januari pertumbuhan digital ini menunjukkan lebih besar ya dari tingkat populasi yang ada. Ini dunia dan Indonesia. Jadi Bapak Ibu perhatikan, yang di atas itu dunia, yang di bawah itu Indonesia. Jadi artinya kita Masya Allah luar biasa. Ya karena penduduk kita banyak. Lalu kemudian dari sisi fintech ya, fintech syariah. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Tapi penting juga fintech di kita juga berkembang Masya Allah luar biasa kira-kira. Terutama fintech syariah, pasar modal bermacam. Nah lalu kemudian state POJK ya. Nah ini Masya Allah luar biasa, kita sudah punya regulasi dan berbagai macamnya. Fintech juga demikian ya. Fintech lending dan berbagai macamnya. Saya pikir ini, nah fintech teaming semester depan biasanya Bapak Ibu pelajari. Di semester ini tidak, Koswa, Duha, dan berbagai macamnya. Regulasinya juga sudah cukup komplit ya. Nah, regulasinya semua sudah ada ya. Jadi tinggal kemudian melaksanakannya. Digital banking. Nah, ini saya bilang OJK. Saya pikir itu ya Bapak Ibu, nanti pelan-pelan di di setiap makalah kita akan bahas ini. Saya pikir ini cuma mengantarkan pada Bapak Ibu sekalian ya, sanksi dan berbagai macamnya ya, saya pikir itu. Nah
Bapak Ibu boleh bertanya, silakan.